Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita bersyukur bersama-sama pada pagi hari ini untuk nafas kehidupan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Terkhususkan pada hari ini kita bersyukur atas perkenaannya kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Selasa 5 April 2022. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Sang Pemberi kehidupan dan Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami, untuk setiap kesehatan juga ya Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, setiap penyertaan, tuntunan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Engkau boleh kembali memperjumpakan kami dalam renungan harian pada saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menolong dan memberkati kami. Kami menyadari kami adalah manusia yang terbatas. Karena itu Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus boleh menguasai kami semua, sehingga firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik, boleh kami pahami dengan baik, dan terlebih lagi kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai pedoman dan sulu langkah bagi kehidupan kami. Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu yang akan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini dari kitab 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termaksud pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini yaitu waspadai setiap
pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, diperkirakan ada sekitar 4.000 agama yang dianut oleh umat manusia di dunia. Setidaknya inilah tantangan bagi gereja untuk menjaga umatnya dari berbagai pemahaman agama lain yang bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Yohanes menjelaskan bahwa Antikristus adalah kelompok yang sedang dihadapi oleh orang percaya. Antikristus adalah kelompok yang menyebar sambil mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Antikristus merupakan ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui Yesus Kristus, atau ajaran-ajaran palsu yang tidak mengakui bahwa Allah telah datang sebagai manusia. Oleh karena itu, Yohanes memperingatkan untuk hati-hati, karena Antikristus akan datang pada saatnya. Mereka berasal dari antara kita, tetapi tidak termaksud pada kita. Untuk hal tersebut, orang-orang yang diurapilah yang mampu membedakan kebenaran dari dusta Antikristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk mewaspadai setiap ajaran yang kita dengarkan. Wujud kewaspadaan kita adalah dengan tetap hidup di dalam Kristus. Artinya, kita memegang teguh pengajaran Kristus dan hidup di dalamnya. Untuk mengenali ajaran palsu, kita semua harus hidup dan terbiasa dengan ajaran benar. Oleh karena itu, marilah kita menjaga keluarga kita, anak-anak, dengan membekali mereka dengan ajaran tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tetaplah kuat di dalam iman kepada Kristus. Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhususkan pada renungan kami pada hari ini. Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Kami datang berdoa Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Biarlah ya Tuhan firman ini boleh datang kepada kami sebagai teguran dan juga nasihat, agar kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu yang tetap senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk selalu berhati-hati dan berjaga-jaga untuk setiap pengajaran-pengajaran yang salah. Gak kami bisa membedakan mana pengajaran yang salah dan mana pengajaran yang benar untuk membawa kami boleh menjalani setiap kehidupan kami ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami memohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu pada saat ini, kami anak-anak-Mu boleh menjalani kehidupan kami ini dengan tetap senantiasa memakai ajaran-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami di dalam kehidupannya yang sudah lanjut usia. Kami memohon kepadamu, Engkau memberikan mereka kekuatan senantiasa untuk menguatkan iman percaya mereka bahwa meskipun di masa tua ini, Engkau yang tetap senantiasa memelihara dan menuntun kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan mereka tetap senantiasa bersuka cita dalam mereka menjalani masa tua mereka. Bagi orang tua kami di dalam pekerjaan mereka,
Berikan kesehatan senantiasa kepada mereka, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka. Sehingga dari setiap pekerjaan itu Tuhan, mereka boleh memperoleh hasil dari jerih payah mereka. Mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga untuk memenuhi pelayanan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami anak-anak-Mu di dalam pendidikan kami. Tuntun sertai kami senantiasa. Berikan ketekunan kepada kami untuk menyelesaikan dan menjalani pendidikan kami dengan baik. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh menyelesaikan pendidikan kami dengan baik. Dan kami boleh menggapai setiap harapan dan cita-cita kami di dalam masa muda kami. Tuhan tetap senantiasa menopang kami, sehingga kami boleh menjalani masa muda kami ini dengan baik, boleh menjalaninya dengan tetap setia dan menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami boleh menjadi penerus gereja yang selalu dan senantiasa melakukan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam pertumbuhan kami anak-anak-Mu, Engkau berkati kami Tuhan, sehingga di dalam pertumbuhan kami boleh tetap senantiasa takut akan Engkau dan semakin mengenal Engkau. Di dalam pertumbuhan kami Engkau senantiasa ada memelihara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami duka cita, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Engkau kuatkan mereka, Engkau hiburkan mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka tetap mempercayakan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, apapun penyakit yang boleh mereka derita pada saat ini, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesabaran kepada mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sukacita dalam pertumbuhan penambahan usia, Engkau menolong Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur atas pertambahan usia yang boleh Engkau anugerahkan kepada jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah di pertambahan usia ini mereka boleh tetap senantiasa bersemangat menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada mereka, dan tiada hentinya kami bersyukur kepada-Mu untuk berkat-berkat yang boleh dialami oleh jemaat-Mu dalam bentuk apapun itu Tuhan. Bersama-sama kami bersyukur Tuhan. Biarlah berkat ini boleh kami pakai sebaik mungkin dalam kehidupan kami, dan kami tetap senantiasa bersyukur dan kami boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan senantiasa hikmat dan kebijaksanaan bagi pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh tetap senantiasa hidup dalam bangsa dan negara yang terus berada dalam keadilan dan damai sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi yang boleh kami alami pada saat ini, untuk wabah penyakit virus corona yang masih ada sampai pada saat ini. Engkau kuatkan kami untuk melewati semuanya ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu, Engkau boleh menghapuskan, Engkau boleh memutus rantai wabah virus corona ini dari dalam dunia ini, sehingga kami umat-Mu boleh menjalani aktivitas kehidupan kami kembali seperti semula ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami jemaat-Mu, apapun itu Tuhan, Engkau yang ada menguatkan dan menopang kami, sehingga kami boleh menghadapi, menjalani dan melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan. Juga untuk setiap rencana kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau ikut campur tangan di dalamnya, sehingga setiap rencana kami ke depan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka, di dalam lingkup gereja Toraja atau di dalam lingkup gereja manapun. Engkau berkati mereka sebagai hamba-Mu untuk mengemban tugas tanggung jawab sebagai pelayan-Mu. Untuk setiap pengurus-pengurus OIG, pengurus-pengurus gereja dan juga staf-staf gereja Tuhan, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka, pelayanan mereka di dalam gereja Tuhan.
Allah Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menuntun dan memelihara kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Mari kita kembali melanjutkan setiap kegiatan kita. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.